Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat sore. Apa kabarnya? Sehat, baik. Soalnya dari sini tuh agak remang-remang. Tidak tahu kenapa alasannya, lampunya kok tidak dinyalakan semua. Jadi agak kabur. Mungkin kalau dari bawah saya kelihatan lebih jelas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, para suster yang terkasih, kita sudah memasuki masa Paskah pekan yang ketiga. Dan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, terutama dalam bacaan Injil, menarik untuk kita perhatikan. Bagi saya yang menarik adalah ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, lalu Yesus mencoba untuk meyakinkan para murid bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka itu adalah sungguh Yesus sendiri yang pernah hidup bersama-sama dengan mereka. Mengapa Yesus harus berjuang meyakinkan mereka? Karena yang jelas ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka, mereka ketakutan.
Mungkin kita bisa membayangkan kalau tiba-tiba para murid itu ada di dalam ruangan yang tertutup, lalu tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka, maka kita bisa membayangkan antara takut, heran, bingung, kok tiba-tiba muncul, kurang lebih demikian. Nah, Yesus berjuang untuk meyakinkan mereka, mulai dari menunjukkan luka-lukanya, luka-luka yang ada di tangan dan di lambungnya, sampai Yesus meminta makanan kepada mereka. Itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa yang hadir di tengah-tengah itu adalah sungguh Yesus sendiri yang pernah hidup bersama dengan mereka. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, yang menarik juga ketika Yesus menerangkan kepada mereka setelah para murid semakin paham, kemudian Yesus menerangkan bahwa apa yang terjadi padanya itu adalah penggenapan dalam kitab suci. Yang menarik kemudian Yesus menghembuskan kepada mereka, memberkati mereka sehingga para murid ini pada akhirnya semakin memahami kitab suci. Dari sini saya dalam permenungan saya mau mengajak kita bahwa peristiwa Paskah adalah peristiwa di mana kita dipanggil untuk semakin meyakini, dipanggil untuk semakin memperhatikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita perhatikan dalam permenungan saya adalah apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang tadi juga disampaikan dalam bacaan kedua dalam surat pertama Rasul Yohanes. Dikatakan demikian. Dan inilah tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Allah, tetapi ia tidak mau menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah di dalam orang itu, kasih Allah sungguh-sungguh sempurna. Nah, ini menjadi permenungan bagi kita bahwa peristiwa Paskah adalah peristiwa di mana kita diingatkan kembali untuk semakin memperhatikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita perhatikan, apalah yang yaitu adalah apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus kepada kita. Maka Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menghembuskan Roh Kudus sehingga para murid semakin memahami isi kitab suci. Dikatakan demikian dalam bacaan Injil. Nah, maka saudara dan saudariku yang terkasih, di pekan ketiga Paskah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk semakin memberikan perhatian pada apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus kepada kita. Adakah kita orang-orang Katolik ini mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Kalau Anda bingung mencari apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus kepada kita, silahkan membaca 4 Injil yang ada dalam kitab suci. Ya, kan ada 4 Injil dalam kitab suci kita. Ada Injil Yohanes, terus Markus, Lukas, Matius. Ada 4 Injil ya. Babnya tidak usah disebutkan karena terlalu banyak. Maka silahkan menarik bahwa kita orang Katolik itu mencari, menemukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu dalam keempat Injil itu. Kalau dulu masih kecil itu ayat emas ya. Ayat emas dalam kitab suci, ayat emas yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, kurang lebih demikian. Nah, itulah yang harus kita miliki. Saya tidak tahu apakah kita masing-masing itu memiliki ayat emas yang diucapkan Tuhan Yesus, atau memiliki quote setiap hari yang diucapkan Tuhan Yesus, atau justru quote kita sebagai orang Katolik itu para motivator-motivator yang ada di luar sana. Seharusnya orang Katolik memiliki kutipan emas dalam hidupnya yang justru berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Maka kalau saya mau tanya, Bapak Ibu, salah satu perintah Tuhan Yesus dalam keempat Injil itu apa?
Orang Katolik kemudian akan diem, misalnya gitu ya. Apa perintah Tuhan Yesus dalam keempat Injil? Salah satunya saja. Pernah ya membaca Injil ya kan? Ada 4 Injil, pasti pernah membaca. Paling tidak seminggu sekali kita mendengarkan bacaan Injil. Nah, dalam bacaan Injil Yesus pernah mengatakan sesuatu, pasti. Nah, adakah yang kita ingat sebagai orang Katolik? Kalau bengong, maka saya juga kemudian penasaran. Jangan-jangan tidak ada yang diingat sama sekali. Kalau ada yang diingat silahkan diucapkan paling tidak satulah. Apa sih yang menjadi perintah Tuhan Yesus yang pernah kita baca, yang pernah kita dengarkan dalam keempat Injil? Nah, itulah yang harus semakin kita perhatikan lewat pesan-pesan bacaan yang kita dengarkan dalam Minggu Paskah pekan yang ketiga ini. Paling tidak, kalau yang saya ingat, Yesus pernah mengatakan demikian, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang selalu saya ingat, bukan berarti saya sudah melakukan itu, saya masih berjuang melakukan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, silahkan dicari. Jangan copy paste dari punya saya. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu banyak. Maka menjadi PR lah ya untuk kita orang Katolik. Mari kita mencari apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus kepada kita. Karena hari ini dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus sudah membuka pikiran para murid sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Nah, kurang lebih demikian. Lalu dalam bacaan kedua disampaikan bahwa orang yang mengenal Allah adalah orang yang menuruti perintah Allah. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita akan menuruti perintah Allah kalau kita perintahnya pun tidak tahu. Maka menjadi orang Katolik wajib memiliki kutipan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Jangan kutipan yang berasal dari Romo Dista. Nah, jangan. Tapi kutipan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, itulah yang harus menjadi kutipan bagi kita. Orang Katolik wajib punya, paling tidak harus, ya, harus punya. Maka silahkan kalau ada yang belum punya, silahkan nanti setelah pulang dari misa ini, bacalah keempat Injil sampai selesai. Pasti Anda akan menemukan pesan-pesan Tuhan untuk kita masing-masing. Entah pesan ketika Tuhan Yesus sedang marah, entah pesan Tuhan Yesus ketika dia menasihati orang, entah pesan Tuhan Yesus ketika dia memerintahkan sesuatu kepada para murid. Carilah, temukanlah itu, dan jadikanlah itu sebagai ayat emas dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang Katolik. Ketika itu menjadi ayat emas dalam kehidupan kita dan coba kita pelihara dan pelan-pelan kita wujudkan, yakinlah itulah menjadi peristiwa Paskah bagi kita ketika apa yang diperintahkan Tuhan menjadi perhatian kita dan ketika kita berjuang untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Mungkin tidak selalu berhasil, tetapi paling tidak kita senantiasa berjuang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawat Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit. Ia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan pada kehidupan kekal. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar kepada Bapa karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, doronglah dan dampingilah para pejabat gereja agar memelopori kami dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta membuktikan bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Marilah kita mohon. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, ya Bapa, bimbinglah negara-negara yang sedang berkembang agar menemukan jalan menuju keadilan dan kedamaian serta merasa didukung oleh persaudaraan antar bangsa. Marilah kita mohon. Bagi para bapa dan para ibu, ya Bapa, dampingilah para bapa dan para ibu dalam mendidik anak-anak agar dengan sabar, tekun, dan penuh perhatian berhasil mendekatkan anak-anaknya pada Kristus. Marilah kita mohon. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, berkatilah kami agar selalu menghayati kehadiran-Mu di dalam diri kami masing-masing dan di tengah-tengah umat-Mu. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa permohonan kita secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami di surga, dalam diri Yesus yang telah bangkit, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah orang-orang hidup dan sukacita kami. Maka dengarkanlah doa putra dan putrimu, dan perkenankanlah kami bergembira bersama Yesus Kristus, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.